Kita akan berbincang-bincang tentang misteri kotak pemilu tahun 1955. Nama saya Guntur Suhawan. Kantor ini dulu dibangun saat Bapak Guntur memimpin ya Pak ya? Insya Allah kami titipkan di RPP Gedong Songo. Kemarin juga saya dengar laporan bahwa KPU Kabupaten dapat penghargaan yang luar biasa. KPU Kabupaten Semarang bagus, harus mandiri, berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Demokrasi Sik asik. Semoga permisa semua yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Demokrasi kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Semarang periode 2013 sampai 2018, yaitu Bapak Guntur Suhawan. Kita akan berbincang-bincang tentang misteri kotak pemilu tahun 1955. Oke Pak Guntur, tolong disapa dulu pemirsa yang menonton acara ini di rumah Pak Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya sengaja hadir di KPU Kabupaten Semarang yang luar biasa ini. Untuk itu saya menyapa bahwa demokrasi harus tegak dan demokrasi harus menjadi demokrasi yang gigih. Oleh karena itu kehadiran saya untuk menumbuhkan, menyemangati KPU Kabupaten Semarang yang luar biasa ini. Oke, sebelum kita berbincang-bincang asik nih Pak Guntur ya, meskipun sudah banyak yang kenal, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu Pak Guntur. Nama saya Guntur Suhawan. Nah, Mas Dip, Iya, Pak. Guntur Suhawan itu kalau Guntur itu kan bledek ya. Nah, tapi Suhawannya bagus. Iya. Tapi tidak saya lanjutkan. Saya pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Semarang, yaitu ketika tahun 2008 sampai 2013. 2013 sampai 2018 saya menjadi ketua KPU Kabupaten Semarang. Saya juga pernah menjadi penyelenggara, Mas. Jadi otak saya ini isinya pemilu aja bisanya. Karena dari tahun 2004 menjadi ketua PPK di Ambarawa. Terus habis itu di Kecamatan Bandungan, habis itu di KPU 10 tahun. Ya otaknya udah pemilu, Mas. Jadi isinya di sini Pemilu ya. pemilu. Oke. Sebelumnya saya ingin tanya nih Pak, kan Bapak di KPU udah lama ini, terutama di Kabupaten Semarang ya Pak ya. Kira-kira ada yang beda gak sih Pak dengan kantornya KPU Kabupaten Semarang? Waduh, jelas beda Mas. Bedanya itu beda yang lebih baik. Wah. Jadi sekarang apa yang kesan saya masuk ke sini, saya udah lama. Kadang mau ke sini rikuh Mas, kan udah pensiun. Iya. Tapi saya melihat ada kemajuan yang luar biasa yang saya temukan di gedung KPU. Yaitu yang pertama, melihat dari koridor depannya itu sudah pakai pagar yang luar biasa. Itu menunjukkan jati diri KPU bahwa kokoh dan mandiri. Itu ada perbedaan yang luar biasa. Dan hal-hal lain di dalamnya ada ruang seperti ini, ada ruang seperti itu, luar biasa. Ada progres kemajuan yang luar biasa. Ya, terima kasih ya Pak ya. Untuk selanjutnya nih Pak, banyak yang penasaran nih Pak. Sebenarnya mulai kapan Pak Guntur itu berkiprah sebagai penyelenggara pemilu, dan dulu siapa aja koleganya di KPU Kabupaten Semarang? Jadi saya itu tadi sudah sampaikan di awal bahwa saya itu adalah memang otaknya pemilu. Jadi memang senang pemilu. Dari ketika saya menjadikan tahun 99 menjadikan pemantau pemilu di KIPP, terus habis itu saya di penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan di bawah KPU Kabupaten Semarang, yaitu di PPK Ambarawa, PPK Ambarawa. Habis itu terus saya di KPU. Nah, ketika di KPU mulai 2017 sampai 2013 sampai ke 2013-18. Kiprah seperti itu memang saya senang urusan kepemiluan. Oleh karena itu saya yakin bahwa dengan niat saya di dalam pengabdian kepemiluan itu sudah memberikan hal-hal yang bisa dikerjasamakan dalam pemikiran yang kepemiluan. Itu Mas. Oke, berarti panjang sekali ini perjalanan Pak Guntur
sebagai penyelenggara pemilu ya Pak? Ya kira-kira panjang, cuman tidak lebar. Oke Pak. Kantor ini dulu dibangun saat Bapak Guntur memimpin ya Pak ya. Bisa diceritakan sedikit Pak mungkin proses pembangunan gedung ini agar teman pemilih mengetahui sejarah gedung KPU Kabupaten Semarang ini, Pak? Gedung ini sejarahnya begini Mas. Jadi mulai dari keprihatinannya Mas Pak. Jadi pertama itu saya melihat bahwa gedung KPU atau kantor KPU bahasanya itu tidak mempunyai makna. Kenapa? Karena saat itu gedungnya itu biasa, kantornya itu bahkan ini bekas kelurahan yang notabene kantornya pendek, kecil, yang terkenal itu puskesmasnya. Jadi kalau orang Ungaran itu kalau tanya daerah mana? Oh sama puskesmas, bukan KPU. Gitu loh. Mulai dari hal seperti itulah kami berpikir orang tidak akan tahu tentang KPU dan kantor KPU karena apa? Pendek, kecil, yang terkenal saat itu puskesmas. Jadi kalau orang bicara, dengan puskesmas bukan dengan KPU. Oleh karena itulah muncul. Terus sudah mulai bocor juga. Padahal ini kalau kita mau mengumpulkan partai politik, tidak punya tempat yang bagus representatif. Oleh karena itu, kami mencoba pada waktu pilkada 2015 itu kita pakai anggaran kita efisienkan. Sehingga kita ada sisa sekitar kurang lebih, anggap saja 3 atau 4 M. Tapi kita mohon karena itu bukan uangnya KPU, karena itu uangnya Pemda, kita kembalikan. Tapi saat itu kita minta kepada Pemda bahwa uang pengembalian ini kita minta yang sekitar kurang lebih 2 M untuk dibangunkan gedung. Sehingga hasil kami dengan Forkompinda, dengan kebijakan pemangku kebijakan itu akhirnya di ACC oleh Dewan dan sebagainya, dibangunlah gedung ini. Gedung inilah dibangun menjadikan cerita kita bahwa gedung ini adalah sarana perpolitikan demokrasi di Kabupaten Semarang. Kalau tidak representatif, ya memalukan. Akhirnya di ACC lah dibangunkan gedung, yang membangunkan adalah dari Dinas Pekerjaan Umum dibangun gedung ini. Nah saat itu menjadi kebanggaan Mas Dipa, gedung sudah agak sedikit megah dan lebih terkenalnya bukan sekarang puskesmas, lebih terkenalnya KPU. Sehingga kami dengan nama itu seperti ini kami pelaporan kepada KPU RI. Di KPU RI setelah selesai pembangunannya, jadi saya mohon zaman saat itu ketuanya Mas Arif, Pak Arif itu dengan Pak Sekjen, sama sekjennya namanya Arif, ketuanya juga KPU Pak Arif. Dualah A itu. Saya mohon untuk berkenan hadir untuk meresmikan. Kalau tidak salah peresmiannya tanggal 26 ya, 26 Januari 2017 itu diresmikan. Bahkan itu Mas pada waktu menemukan gedung saking bangganya, saya juga minta sama Pemda, tolong dong difasilitasi wayang. Wayang itu nutup jalan. Itu akhirnya sekarang udah terwujud gedung utama seperti itu Mas Dipa. Luar biasa ya Pak, perjuangan hingga terbangun gedung yang sangat bagus ini. Ya kurang lebihnya seperti itu. Oke Pak, selanjutnya ini di RPP KPU Kabupaten Semarang ada kotak pemilu ini ya Pak ya, 1955. Mungkin Pak Guntur bisa menceritakan sejarah kotak suara yang misterius tersebut ini hingga bisa di RPP KPU Kabupaten Semarang. Jadi gini Mas Dip, jadi pada waktu itu ada program dari KPU RI bahwa setiap satker di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi itu harus ada namanya rumah pintar pemilu ya. Rumah pintar itu kita berlomba-lomba untuk mengadakan. Memang kami saat itu sebelum punya gedung baru kami tidak mengadakan RPP karena RPP kami agak sedikit terlambat, tapi karena menunggu gedung baru, akhirnya gedung baru itu muncullah RPP. Pada saat ada RPP, apa pemikiran kita yang harus kita berikan kontribusi di dalam ruangan itu? Barang apa atau dokumen apa yang harus kita sajikan di dalam RPP? Kan cuman namanya RPP kok nanti tidak ada barang. Muncullah pemikiran-pemikiran kita pada saat itu bahwa
selain dokumentasi yang bersifat otentik tentang geografis atau tentang ini data-data kepemiluan, juga ornamen-ornamen yang menunjang pemilu, juga ada sarana perlengkapan kepemiluan. Oleh karena itu kami mencoba untuk mensajikan bagaimana caranya agar ada perlengkapan pemungutan suara. Kita kan sudah ada ada settingan atau mapping tentang lokasi TPS dan sebagainya itu ya. Tapi kita juga ada ornamennya misalnya seperti kotak, bilik. Nah, kami mencoba untuk mencari kotak pemilu dari pemilu pertama kan tahun 55 ya Mas. Nah, Mas Hadi. Jadi 55 kan mulai pemilu itu ya. Di Indonesia kan pertama kali. Dari kotak pemilu 55 sampai pemilu Orde Baru sampai Orde sekarang kan reformasi. Nah, inilah kami mencoba untuk mencari kotak. Nah, tidak tahunya kami sadar atau tidak sadar di orang tua kami itu punya kotak. Nah, kotak namanya kotak pemilu 55. Tetapi ini bukan berarti karena di pemilu 55 kan ada 2 pilihan itu Mas Madiba ya. Yang pertama itu kurang lebih bulan September itu pemilihan DPR dulu. Habis itu bulan Desember itu pemilihan Dewan Konstituante. Inilah kotak pemilu 55 tapi pemilihan Dewan Konstituante yang kurang lebih jumlahnya kalau Indonesia kan 520, cuman Irian aja yang tidak ya saat itu. Nah inilah kotak inilah kami temukan dan ini menurut fakta data memang betul. Cuman agak sedikit unik ini Mas. Ini kok banyak lubang-lubangnya, ini kan masuk surat suaranya dari sini misalnya ini kayu jati asli, ini kotak tahun 55 pemilihan konstituante, rakyat menggunakan hak pilihnya dimasukkan di sini. Nah, habis itu kami juga ada mencari kotak pada waktu era pemilu setelah pasca 55 misalnya 77 ada kotak yang ada biru, kuning dan sebagainya itu. Nah, kami mencoba untuk melengkapi. Salah satu saat itu niatnya adalah melengkapi dan tidak tahunya ini yang kebanggaannya Mas Dipa. Saat itu ketika beliau Pak Ari meresmikan di sini di RPP juga diresmikan. Apa yang menjadikan ikon kelebihan kamu? Daerah sana kan punya kelebihan ini. Kamu punya apa? Saya bilang ada Pak di sini. Apa? Kotak 55. Wah beliau kaget. Mana? Ini iya hebat ini ya. Kurang lebihnya begitu. Jadi kotak inilah sejarahnya dulu memang karena kepala desa, terus ini sekarang ada kotak dan ini memang insya Allah kami titipkan di RPP sini, bahkan insya Allah nanti kami hibahkan. Nah gitu ya, kira-kira gitu Mas. Oke, begitu ya sejarahnya ya Pak ya. Sebenarnya apa tujuan Pak Guntur menyimpan pada saat itu di RPP KPU Kabupaten Semarang? Ya salah satunya memang ini kan barang yang harus bermanfaat bagi masyarakat, bagi publik ya, sebagai media informasi ya. Kalau kita simpan sendiri ngapain? Nah inilah barang milik publik, menjadikan sejarah sehingga saya simpan di RPP. Agar apa? RPP itu nanti kalau ada kunjungan, ada tamu, ada masyarakat, ada sebagainya bisa melihat fakta bahwa sejarah kota ini dari kota ini kan bagus itu ya. Kalau disimpan sendiri kan celengan itu namanya. Nah itu ya. Oke, sekarang sudah semakin jelas nih misteri kotak pemilu tahun 1955 yang ada di KPU Kabupaten Semarang. Sangat bernilai sejarah. Ke depan harapan Pak Guntur apa terkait untuk kotak ini Pak? Ya harapannya yang pertama saya mohon ini ya, karena kita pasti titipkan, bahkan kami nanti hibahkan. Ya nanti kalau ini miliknya ikonnya Kabupaten Semarang gitu. Jadi nanti jangan kemana-mana kan. Nah, nanti dirawat, dipelihara. Ya ini menjadikan ikon RPP kita. Kan RPP juga kita yang namai saat itu ya. Bersama periode teman-teman saat itu saya dengan Pak Masko, Bu Rido, Pak Aris, ya, terus Pak Bambang, sehingga itu kesepakat namanya RPP kita adalah Gedung Songo, Rumah Pintar Gedung Songo. Kenapa menggunakan Gedung Songo? Karena ikon kita memang selain Gedung Songo. Lah inilah nanti menjadikan salah satu unggulan barang yang tersimpan di RPP Gedung Songo. Kalau RPP Gedung Songo pasti seluruh Indonesia di kabupaten kota Satker pasti kalau berbicara RPP Gedung Songo adalah Kabupaten
Semarang. Gue dirawat, ditata, diamankan. Semua dalam kategori periode, setiap periode. Teman-teman komisioner pasti harus menjaga. Ya. Mantap ini Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih ya Pak ya, sebagai yang pernah memimpin KPU Kabupaten Semarang, apa saran atau mungkin kritik atau evaluasi bagi pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 agar ke depan penyelenggaraan pemilu berjalan lebih baik? Ya kalau kritiknya tidak ada Mas. Kan kritik saran tidak ada kritiknya. Oh, barang bagus kok dikritik ya. Kalau saran boleh kalau mungkin memungkinkan. Sarannya ya mari kita bersama-sama untuk menjaga demokrasi di Kabupaten Semarang. Bahwa demokrasi itu harus kita tempuh. Bahwa pemilu, orang mengatakan bahwa KPU kalau kerjanya setelah pemilu itu apa? Tidak ada kerjaan, menghabiskan anggaran. Bukan. KPU itu dari perencanaannya sudah dimulai awalnya. Kegiatan-kegiatan membangun demokrasi juga itu. Nah inilah saran kami, mari kita bersama-sama, kita bekerja untuk kemanfaatan demokrasi di Kabupaten Semarang. Itu kalau kritiknya tidak ada. Jadi itu saya terima kasih sudah menuju kebayaan. Saya apresiasi. Kemarin juga saya dengar laporan bahwa KPU Kabupaten dapat penghargaan yang luar biasa. Ini luar biasa karena apa? Pasca kita juga justru lebih baik. Nah itu malah bangga bukan iri. Tapi justru saya bangga. Tapi kalau pasca kita kalau jadi murun, ini prihatin. Nah tapi ini sudah menuju kebaikan. Bagus. Alhamdulillah. Siap Pak Guntur, terima kasih masukannya. Sekarang di podcast kami ditutup tuh biasanya dengan saya minta kata-kata nih Pak Guntur. Oke Pak Guntur, kata-kata hari ini Pak Guntur. Ya kata-kata hari ini, demokrasi tidak boleh mati. Cakep. Harus hakiki. Dan KPU Kabupaten Semarang bagus, harus mandiri, berintegritas. Oke, demikian podcast demokrasi kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.